Tapi nak kowe ada bayangno wong saleh kudu steril kok wong kafir. Lah terus kowe gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah Fir'aun. Lahir Kanjeng Nabi ini sing manitiani Abu Lahab. Wis ngono dunya biasa wae. Wae urip wis biasa wae. Maksudnya biasa wae penting saleh, di hati saleh, rezeki wis minawas. Wae taluk wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai komitin, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupanya mateni Hamzah, ditakdir husnul khotimah. Makanya itu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Ayaqulu tegese dawuh sapa Allah lahum maring ahlul jannah salamun alaikum, rupane dawuh salamun alaikum. Iki cerita-cerita sing gampang-gampang guys. Nah sampean kepengin paham ilmu swarga kok ora rasane no. Kok angel menerangno. Pokoke ning swarga iku kepenak napa? Kepenak. Tapi sampean nak terangno swarga niku wis pokoke swarga. Ora usah bayangno mlebu swarga. Dimulai sakniki. Ya nak ya khisimun ya tenwa kan apa ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wahum khisimun. Jadi manusia itu takdir itu seneng tukaran. Karena tadi sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa? Apik. Sehingga bayangannya pangeran niku soben nak kiamat kapan saja terjadi wong lagi sibuk para padu lagi sibuk gegeran wis mesti karena tadi manusa niku mun watak dasare niku konflik ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi perdamaian niku pas rapat ya tukaran padahal organisasi ini perdamaian ya tapi pas rapat lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini, padahal no, organisasi no, perdamaian, tapi ya tetap tukaran, asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini, Idza aradta as-sulha fasta'idda lil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir, terus kamu nggak punya apa-apa, ayo damai wae. Kamu kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwwa. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus buatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Sekamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Karena manusia punya watak dolim. Watak dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Nek cara fikih iku kowe di bojo ayu cah elek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Jadi kono iso ngancam gak bukai dhuwit ra tak kei. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Lucunya fikih yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ra dikai iku wis ora usah terangno iku opo.
Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu, aku mbek fikih ini ra cocok. Aku apa mau omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kere-kere itu pancen wis ora entuk jatah kelon karena ra iso nafakoi gitu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kere kok polahan, no? Kere kok pola. Kalau nak kere kudu ganteng. Jadi orang untuk jatah sing wedok sing seneng lah itu untuk jatah. Tapi nak wis kere elek. Ya wis nelongso perkarane memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafakoi. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafanya hakim. Pak Hakim suami saya kere itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh wae kudu hasud. Ya senine ngono. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden ini geger, rebutan masjid geger, bahkan rebutan ngeklaim nak sholatnya paling sah, torekoy paling bener itu ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah, geger. Besok sak PT nak sing dalan ya geger. Kalau sering pak besok balapan itu kadang kisah nopo, sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khudurum warum yakhisimun. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung bangunan ora paham bangetan. Warum fi ghaflatin minha bitakhusumin wa tabayu'in wa aqlin wasyubin. Mesti manusia itu dia mental takhusum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali dawuh Sayyidina Ali Ana awaluman yadsu bena yadayir rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citanya dene. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di rencana seru no. Jebule bareng lapor ku ala wahya nyoror. Sayyidina Ali pede wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa iku wis pokoke ngono. Pertama manusia Nabi Adam. Iku ya wis geger mbek malaikat. Dari pangeran Adam khalifah, dari malaikat. Khalifah kok manusia mesti seneng geger. Tapi malaikat protes iku geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama iku ribet. Pertama ribet mbek malaikat. Bareng Qabil mbek Habil ya ribet mbek dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Terus kunane kuno wedok mari ribet. Kalau wedok tambah ribet. Soalnya dunia wis ribet tes dinikmati wae no. Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Niku ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu, tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Ngerti supire takoki, "Mau piye?" Tak pidato ini bingung ta. Nah dijawab bingung kecewa deh. Lha jawab bingung sedanten, wah seneng terus iso turu deh. Karena memang konflik itu manusia terus seperti itu. Jadi apa ya? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini, tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang-orang melarat dengan muadzin itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Berhitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir, terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penak. Madekman ke sholat terus. Mesti lah madekman ke sholat terus lah ono gajine. Akhirnya kecewa dong. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji muadzin
digaji. Terus dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imami dhewe, koma dhewe. Terus macam-macam lah. Nah, tapi dia ini gak ngerti nak Indonesia aku pintar tukaran, pintar debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara gaji ini tuh. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia kemarin geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar imam itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga harus dibahaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk uang kok ngimami tok untuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar batil. Karena manusia itu punya mental warum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Nah, akhirnya imam gak bangga. Surga ngimami maksudnya hebat nih, boleh mergo digaji. Nanti man ke sholat terus ngono gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas dibangun apa? Gaji. Mana kalau lu bingung saya hafid mulai digaji, ustad digaji, kalau lu bingung ngerti takoi. Kok berkali-kali. Beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid, dapat insentif, terus ustad. Gua ngerti takoi. Jenengan termasuk setuju apa enggak? Muni setuju kok didik uang kedunyan. Muni ras setuju hafid betul duit kok ora oleh. Aku mending ini, wong alim reso mikir dunia, mending ada seperti. Itu yang tanya itu kadang ya gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab yo, ngelatih ustadz seneng duit yo rapi. Nentang ustadz untuk rezeki yo rapi. Ustadz fakir yo agak tenang. Nah, gua kan wong keramat, gak mati masalah, cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Gua kan wong keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustaz kan tidak keramat. Gak keramat, bojone cerewet. Cek kumpul mertua. Nggak, kalau sampean misalnya jadi, nggak ini cerita wakisimun. Seman setuju nggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo ngaco. Setuju ora? Loh kok setuju hafid? Terus gue senang hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Nggak. Terus dia setuju hafid rada duit. Kemudian ya, jadi ngurusi aku. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah, enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimpenihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina.
Karena dia milih pendapat kok nguyai segoro, sing sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana, termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina, ya buruk. Negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai, ya buruk. Terus kayak jawabmu bi. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue ya misalnya, dia hukumnya dolan mbek konco traktir ya ape. Dia hukumnya nraktir konco nganggo jatah belajani bojo. Elek. Akhirnya jadi ngelanang-lanang jono dhewe kesono jatah bojo atau jatah konco. Karena dia mau cukup nak ora. Ya sudah, semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba wong saiki beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang progus kandani nak adzan juga banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat salat ra usah adzan nek teko. Bar. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milandi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid itu wirih banget, selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter, tapi ranggusan sistem zaman itu, tapi banter aja, tapi sengamai lah intinya sengamai. Ketika Abu Bakar ditanya, Rasulullah ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya merasakan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, betul-betul ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Mungkin jawabannya yo kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kalau nak jawabannya beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar. Kalau nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu. Ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka. Innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budak. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat ibadah boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalahnya. Kemilan dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Nah, tapi kalau tadi dibalik dangdutan saja banter-banter. Kenapa ya? Kalimat ibadah boleh banter-banter. Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja khisimun. Jibril kurang kondangi itu buantai malaikat-malaikat liane. Masyhur itu siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong ning geni ambek Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah, terus piye jari Nabi Ibrahim? Yo, nak gue juk tolong tak tolong ya. Ndak, saya tidak minta tolong sama kamu. Mungkin aku bodoh makhluk. Kena wani ngomong dengan Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya gue rabe aku sing nulung. Kue kondo aku tak ada no pangeran. Jadi malaikat Jibril. Jadi Nabi Ibrahim. Lu nak soal pangeran, nak soal kondo gue berso. Artinya ngene lho, podo kekasih pangeran itu bantah-bantahan aja nih. Nang nang partai politik orang mengeger. Mana nang partai politik geger biasa, wong Jibril geger ben Nabi Ibrahim biasa wae.
Nanti kesopan takoi mungkar nangkir utuani ben seru napa? Takoi marbuka kula guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ situ takoi marbuka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Balik kali. Dan itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pengiran Gusti. Malaikat jinan kandhani iki ambek guru tauhid takoki marbuka. Akhirnya pengiran nyalano malaikat yo sing jenis ngono iku coba takoki. Lucu dong guru tauhid takoki. Sesuai kaji Nabi bisa takoki waman Nabi juga. Para perkara. Kaji Nabi Muhammad terus takoki waman. Iya tapi pun Nabi malah takoki waman Nabi. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila nah angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi juga. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat tuh di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam itu. Itu dikarang Syekh Nawawi itu diantara keramatnya siapa itu Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah mau kepengen roh mletene Umar zaman ning dunya ngeruang disentai jajal dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir wani gak nyentak mungkar nakir mergo pikirane Sayyidina Ali Umar tuh ning dunya kenangane ngeruang tau disentak Umar jake wani gak nyentak sinten mungkar nakir minta sama Allah supaya ngalami kasaf itu ya mukasafah lah, mukasafah tahu alam gaib. Itu di dunia wali biasa, nak kira tahu ya banget. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafah nih, saudara Umar mati, kabundut ditunggu nih bedanya minta kasaf dan tawanan Umar tangi turu, tangi ke kuburan sewante. Mungkin akhir teko dengan wajah yang sangat mengerikan. Mesti dinali nyeritakno wajahnya itu kalkidril kali kaya ombreng sing apa nyala. Wes seru. Wah, saya dinali kalah iki kiok ora sadar kiok. Ternyata apa? Buar mungkin akhir baca kono Umar ngupatek. Kamu tahu enggak bisa apa kamu itu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada ala kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Bukan akhir mulai mikir, waduh, piye. Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Berah aku, aku biasa gue jalalan ngalor itu. Boleh cari muka lagi, ayo jajal moto. Ya repot. Siapa ya? Kan gue moto, raton moto. Kan mau gue moto. Akhirnya karena akhirnya nangis nih pengiran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Yes ngene aturane, ojo prosedur teman-teman wae nek ketemu kekasihku ojo garang teman-teman. Semenjak itu sudah ndak segarang itu. Kesidin Ali intine terus oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum ya khisimun. Itu enggak bisa enggak. Sudahlah. Di perdebatan kebaikan, makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim wis tetep dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan ado-ado rapati rahab. Gremeng kan padahal niate silaturahim. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik tak? Banyak padahal jenis organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa
Tapi untuk damai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara gak perang, dia dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang. Itu dunia. Betapa ada idealnya dunia. Untuk damai saja harus perang dulu. Makanya idza aradta sulhan fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau nggak punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu, ini dunia semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang, harus paling nggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhismun sampai pas kiamat ini cek wahum yakhismun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah baru kayak kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantaran malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyaklah Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat di Indonesia bagi negara sebelah sisi itu. Wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol juga jadi ke Indonesia. Mandik man ke sholat terus lah no gaji ini. Jadi akhirnya kan, ya malu tuh. Ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh ya saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan bingung, muni setuju didik uang material, muni rasa setuju. Mosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Ya Mustafa sing khusyuk yang setuju. Terus bosan deh nabi melarat tuh. Ayo setuju orang. Nah aku mau ngalih ada takdir. Suara kena dipikir tuh ya, suara kena dipikir. Ya karena tadi saya sudah seperti itu.